klarifikasi karena ini penting. Saya baca ulang Filipi 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang dianggap sampah itu apa? Hukum Taurat. Nah, inilah salah tafsir. Ini paham yang salah atau salah paham? Baca ayatnya yang di atas. Malah dalam segala sesuatu tentang ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi Paulus ini sebelumnya adalah penganiaya jemaat, pengejar-ngejar orang Kristen, membunuh Stefanus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, diorangin orang Yahudi cekek. Aku tidak berkata dia setia betul. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, yang dianggap keuntungan itu. Jadi bukan hukum Taurat. Oke. Ini salah paham bener ini. Oke. Ini terbalik Pak kacamatanya Pak. Oke. Mohon ditunda dulu Pak. Oke, sudah langsung. Makasih. Kristus datang menggenapi Taurat. Dengan datangnya Kristus, hukum Taurat gugur. Ini ajaran Kristen. Mengapa mereka tidak mau ikut hukum Taurat lagi? Karena sudah datang Kristus. Maka pengenalan dengan Kristus, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah sampah. Bapak lagi yang tidak mengerti. Begitu. Maaf, boleh klarifikasi. Oke. Ini dasar-dasar doktrin yang sangat penting yang disalah baca. Kalau hukum Taurat batal, berarti orang Kristen boleh membunuh, mencuri. Yang saya kira orang Kristen tidak ada yang mengaku itu. Ini salah sekali. Jadi jangan bacanya seperti itu Pak, nanti nggak rampung-rampung. Oke. Jadi bentar. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon begini Pak, ini jangan masalah individu tapi masalah ilmu. Betul. Jadi salah satu dari inti hukum Taurat itu adalah ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2, yaitu 1-4 adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah, dan 5-10 adalah hubungan sesama manusia. Barangkali kalau Pak Sanihu bisa menyebutkan mana yang dihapuskan oleh Paulus. Karena pertama, mengenai hukum pertama, hanya ada satu Allah. Paulus mengakui dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa hanya ada satu Allah. Kedua, kalau tentang menyembah patung, Paulus justru mengatakan jangan menyembah patung. Ketiga, tentang menghormati nama Allah, kita yakin Paulus sebagai orang Yahudi juga dia menghormati nama Allah. Bahkan yang keempat, ini yang banyak barangkali Pak Sanihu salah mengerti, yang banyak diantara teman-teman Kristiani kami barangkali sudah agak melupakan hal ini. Tetapi Paulus itu adalah seorang pemelihara hari Sabat. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dan kami adalah umat-umat Kristiani yang masih memelihara hari Sabtu. Justru yang harus ditanyakan Pak, hukum Taurat ini, yang 10 hukum ini, termasuk hari Sabtu di dalamnya, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda mengenai ke-10 hukum ini Pak? Oke Pak, silakan Anda sekaligus menjawab. Itu jangan membuat interpretasi sendiri Pak ya. Saya bacakan lagi ayatnya kembali kepada Injil. Karena jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Karena siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya kan, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Bapak maksudkan hukum Taurat itu apa yang 10 itu saja? Jangan bicara inti. Mana Alkitab mengatakan bahwa ada inti, ada kulit. Tidak ada, jangan mengada-ada Pak, itu tidak boleh. Itu menyesatkan umat. Hukum Taurat itu 613. Dan tidak boleh dikatakan menggugurkan, jangan boleh menggugurkan satu, menggugurkan dua, tidak boleh. Not one jot or one iota will be removed from the law. Ya, jadi tidak boleh satu titik atau satu ayat pun dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi kalau memang Bapak tidak mau lakukan, ya jangan mengatakan bahwa itu bukan hukum Taurat. Makanya
Paulus ini dikutuk, dikritik oleh Yakobus. Ya, silakan lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul supaya jelas, ya kan? Kisah Para Rasul pasal 21, ya kan? Coba saya bacakan supaya, ya kan? Ayat 20, perhatikan Pak. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat, ya kan? 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Paulus mengajarkan orang melepaskan hukum Taurat. Bapak bilang bahwa dia pegang hukum Taurat, gimana sih? Yakobus mengatakan dia melepaskan hukum Taurat, Bapak mengatakan bahwa dia pegang hukum Taurat. Inilah yang berbelit-belit. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Ini kita punya waktu tinggal sedikit lagi. Saya baca ulang karena ini klarifikasi. Tadi ayat berapa Kak? Ayat 20 berapa? Ayat 20 ya? Ya. Ini tulisan Yakub minta kepada Paulus, karena Paulus waktu itu membawa seorang Yunani namanya Timotius yang tidak sunat. Mendengar itu mereka memuliakan Allah karena mendengar kesaksian Paulus. Lalu mereka berkata pada Paulus, lihatlah, beribu-ribu saudara Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar juga tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan semua orang Yahudi tinggal di antara bangsa lain untuk melepas hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Jadi yang dibicarakan ini hukum Taurat yang 10 itu tetap jalan. Yang dibicarakan Paulus tentang sunat dan adat istiadat. Barangkali adat istiadat itu seperti orang Jawa itu berses piso dan sebagainya itu. Jadi harus jelas itu. Jadi jangan dicampurkan. Kemudian saya ingin bacakan tentang pentingnya Taurat sebagai dasar. Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Apa itu? Keluaran 34 ayat 27 dan 28 tentang kedudukan 10 hukum bagi orang beriman. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasar firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ini dasar kepercayaan, dasar perjanjian. Dan Musa ada di tengah sana bersama dengan Yahweh selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan ia menuliskan pada loh batu itu perkataan perjanjian itu, yaitu ke-10 firman. Jadi jelas yang dibicarakan perjanjian antara surga dan dunia lewat Musa hanya 10 hukum. Dan itu dibenarkan dalam surat Al-Baqarah 51-53 yang dikatakan sama seperti itu, tetap dihormati. Bahkan ketika upacara turunnya 10 hukum itu sangat luar biasa. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Loh, ini jelas ini. Jadi jangan ini dicampurkan undang-undang dasar dengan PP, dengan peraturan pemerintah yang jauh di bawahnya. Jadi kalau kita mengatakan undang-undang dasarnya dirubah, Indonesia ini bubar. Oke Pak, cukup itu Pak, karena benar. Oke, langsung Pak. Dan ini terakhir sudah. Klarifikasi, apakah makan babi itu hukum Taurat? Kami tidak makan. Dilarang makan babi. Klarifikasi saja. Haram. Saya pun jangan makan babi. Ya. Daging kan daging ayam, daging itu tidak makan. Saya makan sayur, Pak Soleh kan tahu. Jangan pribadi Pak, ini hukum Taurat. Jemaat Pak, ini jemaat. Ini hukum Taurat Pak ya? Iya. Oh, kenapa tadi katanya cuma 10? Ada lagi babi di situ. Di dalam 10 tidak ada babi. Di dalam hal contoh